A. Paradigma Neo Public Service. Paradigma Neo Public Service atau yang disebut dengan NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart berjudul Neo Public Service atau No Steering, terbit tahun 2003. Paradigma NPS dimaksud untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama atau mainstream saat ini, yakni paradigma Neo Public Management yang berprinsip run government like a business atau market as solution to the ills in public sector. Neo Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang ada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah adalah mengkolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan. Teori Neo Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat. Sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata-mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori Neo Public Management, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan tugas sebagai pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis, konsep The Neo Public Service atau yang disebut dengan NPS menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Pemelaksanaan konsep ini membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintahan karena mereka akan mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan konsep ini adalah pemerintah harus mendengarkan suara publik dalam pengelolaan tata pemerintahan, meskipun tidak mudah bagi pemerintahan untuk menjalankan ini. Setelah sekian. B. Prinsip-prinsip Neo Public Service. Adapun prinsip-prinsip yang ditawarkan Denhart dan Hart 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melayani warga negara bukan customer. Yang kedua, yaitu mengutamakan kepentingan publik atau yang disebut dengan seek the public interest. Yang ketiga, kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. V atau value citizenship over entrepreneurship. Yang keempat, berpikir strategis, bertindak demokratis. 5. Tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana. Yang keenam, yaitu melayani ketimbang mengarahkan. Yang ketujuh, ada menghargai manusia, bukan sekedar produktivitas. Pokok-pokok pikiran dalam Neo Public Service. Perspektif Neo Public Service mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya sangat penting bagi kepemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi, namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Perspektif Neo Public Service menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan Neo Public Service di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penerapan Neo Public Service sudah sangat lama dibicarakan dan berusaha untuk direalisasikan. Namun, dalam kenyataannya masih terkendala banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut R. Nugroho Dwi Joyowiyoto, 2001, kondisi real birokrasi Indonesia saat ini digambarkan sebagai berikut. Pertama, secara generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku. Yang kedua, birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia, di mana semua hal harus mengacu kepada pasar. Bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan kalau mau berhasil dalam kompetisi harus mampu melayani pasar.
Pasar birokrasi adalah seluruh masyarakat yang dilayani oleh birokrasi, bukannya pejabat. Dampak penerapan New Public Service. Dampak penerapan New Public Service memberikan dampak, yaitu adanya kesadaran dalam peranan negara yang sebenarnya, tidak lagi otoriter maupun masih memilih siapa yang berhak mendapatkan pelayanan dari negara. Praktik administrasi publik di Indonesia telah mengarah pada prinsip-prinsip paradigma New Public Service. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kebijakan publik yang berpola bottom up, yaitu alur pengambilan keputusan ditetapkan secara berjenjang mulai dari level struktur yang paling bawah atau masyarakat yang kemudian menjadi dasar keputusan struktur teratas. Pada pola bottom up menunjukkan kecenderungan bahwa pada dasarnya pemerintah menganggap masyarakat sebagai warga negara atau pemilik sah, pemerintah bukan sebagai pelanggan atau pembeli. Pengaruh paradigma New Public Service ini memberikan wawasan baru bahwa negara seharusnya memberikan pelayanan publik bagi semua warga negara. Hal inilah yang mendorong administrasi publik. Kendala dalam menerapkan New Public Service. Yang pertama, pengaruh budaya lama. Dalam mengadopsi sistem administrasi, maka tidak bisa dengan utuh langsung diterapkan di sebuah negara atau daerah, karena pasti budaya setempat mempengaruhi dengan kuat ketika akan mempraktikkannya. Dua, kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Semua urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, tapi sayangnya peraturan-peraturan itu kurang disosialisasikan. Yang ketiga, kinerja